Semua urusan serahkan kepada Allah. Setiap manusia pasti memiliki urusan, kebutuhan, masalah, dan ujian hidup. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang membuat hati gelisah, bahkan ada yang membuat kita tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Dalam setiap perkara, sekecil apapun itu, Allah memerintahkan kita untuk berserah diri hanya kepadanya. Karena Dialah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik tempat bersandar. Hakikat menyerahkan urusan kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Tapi artinya, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Inilah yang disebut tawakal. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji yang pasti. Bahwa orang yang benar-benar bergantung kepada Allah, maka semua urusannya akan dipermudah dan dicukupkan olehnya. Mengapa kita harus menyerahkan urusan kepada Allah? Pertama, karena kita hanyalah manusia yang lemah. Pengetahuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita pun terbatas. Sedangkan Allah Maha Mengetahui, Maha Mengatur, dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kita sering membuat rencana, tapi tidak semua berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita kecewa, ada kalanya kita bingung, dan ada kalanya kita merasa gagal. Tapi justru saat itulah Allah ingin kita belajar untuk bergantung hanya kepadanya. Ketiga, karena dengan menyerahkan urusan kepada Allah, hati kita akan tenang. Kita tidak lagi terbebani oleh rasa cemas berlebihan, tidak takut kehilangan, dan tidak risau dengan masa depan. Kisah teladan. Sahabatku, mari kita ingat kisah Nabi Ibrahim, alaihi salam, ketika beliau dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya. Dalam keadaan yang sangat genting, malaikat Jibril datang dan bertanya, "Wahai Ibrahim, apa engkau memerlukan bantuan?" Apa jawaban Nabi Ibrahim? Beliau berkata, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolongku, dan Dia sebaik-baik pelindung." Lihatlah, di saat semua manusia meninggalkannya, bahkan maut seakan sudah di depan mata, Ibrahim hanya menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Api yang menyala-nyala menjadi dingin dan menyelamatkan. Itulah bukti nyata, bahwa siapa yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan menolong dengan cara yang tidak disangka-sangka. Cara menyerahkan urusan kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa berserah diri kepada Allah dalam setiap urusan? 1. Niatkan setiap langkah karena Allah. Mulailah hari dengan doa, bahwa segala aktivitas kita diniatkan untuk mencari ridhonya. 2. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya pasrah tanpa ikhtiar, karena tawakal selalu didahului dengan usaha. 3. Perbanyak doa dan zikir. Karena doa adalah tanda bahwa kita bergantung kepada Allah. 4. Ikhlas menerima hasil. Jika berhasil, bersyukur. Jika gagal, bersabar. Keduanya adalah tanda kita ridho dengan ketentuan Allah. 5. Yakin pada janji Allah. Jangan ragu bahwa pertolongan Allah itu pasti datang pada waktunya. Hikmah yang kita dapatkan. Sahabatku, ketika kita menyerahkan urusan kepada Allah, ada banyak hikmah yang bisa kita rasakan.
Hati menjadi lebih damai dan tidak gelisah. Terhindar dari rasa putus asa. Semakin dekat dengan Allah, karena kita sadar bahwa hanya Dia tempat bersandar. Hidup terasa lebih ringan, karena kita tahu Allah yang mengatur segala urusan kita. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, marilah kita belajar untuk selalu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Mulai dari perkara kecil hingga perkara besar. Karena dengan itu, kita akan merasakan manisnya iman, tenangnya hati, dan indahnya hidup dalam bimbingan Allah. Ingatlah selalu doa yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu menyerahkan segala urusan kepada Allah, sehingga hidup kita penuh keberkahan dan akhir hayat kita dalam husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.